Kita akan diskusi tentang sesuatu yang sangat indah dan penting sekali, memberikan makna dalam hidup kita agar hidup kita menjadi lebih berarti dengan satu kupasan topik yang sangat istimewa, yaitu memberi itu kaya. Memberi itu kaya. Bagaimana caranya seseorang bisa punya 700 jalan? Gitu kan? Dipotong sama dia nasi uduknya, bang! Udah dibagiin. Minggu dia tungguin, Senin dia tungguin, Selasa, Rabu berbuah ya. Ada orang dari Riau datang, nyari Fulan di dekat rumahnya si Nyai. Fulannya nggak ada. Tapi mampir ke rumah si Nyai. Duduk di situ mesen nasi uduk, mesen kopi. Dibayar berapa? 2 juta. Matematika langit itu berbeda dengan matematika bumi. Saya pengen duduk di sini biar ditepak terus. Biar dapat berkah. Kita tingkatkan satu step. Baik. Amal tak akan gagal bila disertai niat yang ikhlas. Orang yang takut miskin sebenarnya sudah jatuh miskin. Letak kebahagiaan bukan di istana. Letak kebahagiaan bukan di rumah mewah. Bukan di mall, bukan di tempat hiburan. Tapi letak kebahagiaan adalah pada hati yang dirahmati dan dipimpin Allah. Understand? Halo guys, sebelum lanjut ke nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, beri komen, dan share kepada kawan dan keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya Helmi Faisal Zaini dalam HF Channel, dan alhamdulillah malam hari ini adalah malam penuh dengan berkah. Kita kedatangan 2 tamu agung, tamu istimewa, 2 kiai besar. Yang pertama adalah Al-Mukarram Romo Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Bumi Sholawat di Lebo, Sidoarjo. Ya. Dulu kita kenal beliau adalah Gus Ali Tulangan. Ya. Dan satu lagi adalah Udai milenial, Kiai milenial yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Kiai Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kiai. Salam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ini malam takbiran yang dimajuin. Ya. Dan malam hari ini kita akan diskusi tentang sesuatu yang sangat indah dan penting sekali, memberikan makna dalam hidup kita agar hidup kita menjadi lebih berarti dengan satu kupasan topik yang sangat istimewa, yaitu memberi itu kaya. Memberi itu kaya. Ini buku karya Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Shallu ala Nabi. Dalam buku ini dikupas bahwa ternyata matematika langit itu berbeda dengan matematika bumi. Contoh, kalau matematika bumi itu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Yes. Kalau kita menggunakan matematika langit, kalau kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 1 juta, tidak habis loh uang kita, justru akan berlipat-lipat. Nah, malam hari ini kita akan mendapatkan hikmah penting dari 2 kiai besar kita, dari 2 orang tua kita, yang tentu ini akan menjadi pengajaran dalam hidup kita. Saya akan mulai dari dalam Quran itu disebutkan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw istahim bainan nas. Ada 3 pekerjaan yang paling istimewa di mata Allah. Yang pertama, ini nomor 1, itu adalah sedekah. Nah, berarti memberi itu kaya. Ini adalah satu pelajaran yang sangat penting. Kesempatan pertama kita mohon dengan sangat kepada Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Yai, hikmah dari sedekah itu Yai. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq
nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang terhormat akhina billah Mas Helmi Faisal, mudah-mudahan sehat dan Amin amin ya amin. Orang yang saya idolakan, saya sayangi, Ustadz Yusuf Mansur, mudah-mudahan semakin sukses dan berkah. Amin. Jika setiap orang memfungsikan akal dan hatinya secara objektif, niscaya kebenaran Islam tak terbantahkan. Agama akan membawa perubahan yang ke taraf yang lebih baik bila dipelajari, dihayati, dan diamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Memberi itu kaya. Wah. Orang yang takut miskin sebenarnya sudah jatuh miskin. Wow, ini sudah dalam Orang ini. yang takut miskin sebenarnya. Lanjut ya. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, masa depanmu, nasib baikmu bukan ditentukan gelar apa yang Anda sandang, atribut apa yang Anda pakai, tapi masa depanmu dan nasib baikmu sangat ditentukan apa yang menjadi isi pikiran dan hatimu pada hari ini. Dalam. Orang yang mau berbagi kesejahteraan yang lain itu harus kaya hati. Mustahil seseorang mau berbagi kalau miskin hati. Miskin hati. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan, ida soluhat soluhal jasadu kullu, wa ida fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya qalb. Muttafaqun alaih. Hadis ini cukup pendek tapi makna dan cakupannya sangat luas. Dari hatilah keteladanan yang kita ambil. Mustahil seseorang mampu tampil berbagi kesejahteraan kalau hatinya miskin. Nah, di sini para sufi, ulama kita salafus soleh memberikan tarbiyah. Bagaimana salik ini untuk menjadi orang yang punya kaya hati. Ini by proses, tidak bisa sekali gesek jadi. Butuh latihan karena bisa itu kalah dengan biasa. Ini ada kata kunci. Understand ya? Bisa itu kalah dengan biasa. Tembus. Orang yang tidak biasa memberi, sepanjang hidupnya menemukan kemiskinan, walaupun bertubuh harta yang dimiliki. Jadi judul buku Memberi Kaya bukan ahli bahasa mainkan kosakata, enggak. Ini sebuah perenungan yang paling dalam. Mustahil seseorang mau memberi kalau hatinya masih miskin. Jadi dimulai dari hati yang harus kaya, Kiai. Iya. Nah, hati ini kan bolak-baliknya hati, Kiai. Maka dari itu butuh tarbiyah, butuh mursyid, butuh guru. Butuh guru. Sering saya sampaikan kalau skripsi butuh dosen pembimbing, tesis butuh dosen pembimbing, disertasi butuh dosen pembimbing. Begitu juga berjalan menuju Allah tentunya lebih membutuhkan dosen pembimbing. Maka sering saya sampaikan bisa itu kalah dengan biasa. Maka untuk menjadi orang yang punya kemampuan kesadaran memberi, hendaklah berguru kepada orang yang sudah suka memberi. Masya Allah. Karena di dunia tidak ada yang saling tidak mempengaruhi. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu ala dini khalili, falyandur ahadukum mayyukhalil, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Survei membuktikan, Ustaz. Beberapa penelitian ilmiah telah menemukan sikap, mental, dan kepribadian seseorang sangat diwarnai dan dipengaruhi siapa teman dekatnya. Jadi kalau saya melihat orang soleh atau tidak soleh, gak usah diteliti apa gelar yang disandang, kuliah di mana, berapa hajinya, berapa bulan, tidak usah. Temannya siapa? Cukup lihat siapa teman dekatnya. Kembali pada prinsip dasar manusia selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. Tidak ada orang pandai berangkat sendiri, gak ada.
Tidak ada orang sukses berangkat sendiri. Karena kembali pada kaidah dasar, manusia selain sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Beliau Hadratus Syekh Al-Arif Billah Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi seorang ulama besar pada zamannya, ahli hadis, pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, sekaligus pahlawan nasional, top markotop. Gak gampang ini, bukan gelar kampus ini. Sing ngedekno pondok, sing ngedekno NU dan pahlawan nasional. Mendirikan negara. Nggak gampang ini. Bukan terus sekolahan yang memberi legitimasi, tapi sebuah masya Allah roh kejuangan, roh istiqomah. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliaunya, tidak berangkat sendiri. Di sana ada sahabat, teman dekat yang jujur, objektif, yang bisa mendorong beliau menjadi orang sukses dan besar. Di sana ada KH Wahab Hasbullah. Oh iya benar. Di sana ada Kiai Bisi Sansuri. Seorang ulama yang zahid, abid, wirai. Saking wirai Mbak Bisi Sansuri mboten kersa dahar warung. Beda dengan sampean, beda dengan IM. Nggih. Mboten kersa teng warung. Mboten kersa teng warung. Alasannya napa? Kita nongkrong Nggih terus. saking muruannya. Oh, menjaga muru'ah. Iya. Waro. Iya. Nggih. Di hadis tuh dobit. Iya. Iya. Coba. Nggih. Di sana ada Kaharom Litamim, seorang kiai yang alim, zahid, abid, wirai, sekaligus seorang mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Berjoso. Nggih. Ke selatan di sedikit, di sana ada Hadratus Syekh Dahlan bin Iksan, yang hari ini beliau mendapat predikat dari ulama-ulama Timur Tengah sebagai Imam Ghazali dari dunia Timur. Yes. Understand? Anda Minhajul Abidin yang lembutnya tasawufnya diperas karo Syekh. Dadi Sirajud Thalibin. Yang tahu mata kepala saya sendiri walaupun saya bukan alumni Al-Azhar. Kitab ini menjadi salah satu kajian wajib di Al-Azhar University. Iki wong Jawa, wong Kediri. Nggih. Luar biasa. itu menjadi lingkungannya Iya. Mbah Hasyim. Iya. Allah. Ke timur sedikit, di sana ada Mbah Nawawi Sepuh Sidogiri Pasuruan. Seorang yang alim, zahid, abid, wirai. Nggih. Wah, ke timur sedikit, di sana ada Mbah Hasan Sepuh Genggong Probolinggo. Mbahnya Ibnu Tawakil. Benar. Iya. Seluruh orang mengatakan dia seorang walinya Allah, kekasih Allah. Walidnya yayasan. Iya, Mbah Hasan. Mbah Hasan Sepuh. Ke timur sedikit ada Kiai Haji Siddiq Jember, yang rata-rata anak dan cucunya menjadi kiai-kiai besar. Maka tidak salah orang bijak bersemboyan, bila pohon itu subur, manakala banyak buahnya, bila buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya jangan didebat bagaimana kalau digondol codot. Jangan, saya gak ngelayani gitu. Jadi ini sebuah ungkapan yang luar biasa. Bila pohon itu subur, manakala banyak buahnya, bila buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kualitas anak dan cucu itu sangat menentukan kualitas kedua orang tuanya. Baik, Kiai. Nah, sekarang Ustaz Yusuf Mansur, ini juga salah satu kiai yang getol soal menganjurkan bersedekah ini, Kiai. Punya pengalaman yang sangat luar biasa, Kiai, soal sedekah ini, Kiai. Saya izin dulu sama Ya, Kiai. iya, monggo. Jarang-jarang nih ngomong di samping beliau. Iya, saya malah sekalian mau nambah ngegali dari Romo Kiai. Iya, sambil belajar ya gitu. Ya, saya memperhatikan betapa agungnya ketika Allah memperkenalkan dua al-asmaul husnanya. Iya. Ketika berbicara tentang Allah memberikan 700 kali lipat atau bahkan lebih. Iya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah
فأنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة Allah. والله يضاعف لمن يشاء. Itu kan? Iya. Nah, ujungnya apa tuh? Innallaha wasi'un alim. Saya mikir Kiai. Oh iya ya. Ujungnya Allah pakai al-wasi'. Iya. Ujungnya Allah pakai al-alim. Iya. Aku yang maha luas. Aku yang maha tahu. Kamu bukan yang maha luas, bahkan luas juga enggak, sempit. Kamu bukan yang maha tahu, tahu juga enggak, bodoh. Bagaimana caranya seseorang bisa punya 700 jalan? Gitu kan? Iya. Betul nggak? Iya benar. Bagaimana orang bisa punya 700 pintu rizki? Iya. Nggak ngerti. Bagaimana kemudian orang bisa punya 700 kantong duit? Bagaimana orang bisa punya 700 sumber rezeki? Sallu ala Nabi. Hanya aku, kata Allah gitu. Al-Wasi' yang tahu. Coba tanya sama mereka yang punya utang. Punya utang berapa? Waduh banyak. 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar. 100 juta, 10 juta. Bagaimana cara kamu bayar? Nggak ngerti. Karena bukan alim. Nggak tahu, bukan alim. Dan sempit caranya. Coba mikir gimana? Ya saya bisa bayar kalau ada yang minjemin. Oke, kalau emang minjemin adalah pintu kamu buat bayar utang, itu baru 1 pintu. Aku punya 700 pintu loh. 700. Bahkan itu plus kan? Iya. 700 itu bukan angka maksimum. Iya. Paling dia bilang, ya saya jual motor 2. Saya ke mertua itu, orang 3. Mana lagi? Nggak bisa. Pasti 5. Tanya sama mereka yang belum punya anak, gimana cara panjenengan punya anak? Jawabannya juga nggak lebih dari 5. Padahal Allah masih punya 695 cara lain. Kalau angka 700 itu adalah maksimal. angka maksimal. Apa? Bayi tabung, urut, pijat saraf, betul nggak? Apalagi ya? Adopsi. Iya. Paling itu 4-5. Tanya sama mereka yang mau masuk ITS. Purwacana. Kembar masuk ya. Hah? Bagaimana cara Caranya kamu bisa nak masuk. gitu kan? Iya. Bisa masuk UI, UGM, ITB, UNER, ITS. Gimana? Masuk kampus-kampus NU yang paling gede-gede. Di mana cara? Masuk ke luar negeri. Caranya paling 5 juga. Iya. Ikut tes, nyari beasiswa, apa? Nggak lebih. Terakhir soal Kiai itu ya. Masuk. Nah, kata Allah, kenalin, akulah Al-Wasi'. Kalau pengen ketetesan Al-Wasi'ku, kalau pengen ketetesan Al-Alimku, sehingga kamu bisa tahu di mana ada pintu-pintu yang lain, sedekah, kata Allah. Luar biasa. Maka ada cerita-cerita menarik kan. Ada orang cerita ke saya gitu, anjing. Gua mah kalau ketemu hari Sabtu, maaf ya kayak gitu orang Betawi gitu. Iya Betawi. Anjing. Cocok ya? Cocok. Gua mah bingung kalau ketemu hari Sabtu gitu. Iya. Kenapa Nyai? Wah, kondangan banyak banget. Iya. Lah kalau satu kondangan ceban, Iya. ya, 10 kondangan udah 100.000 Ji. Iya. Capek gitu. Ceban tuh 10.000. Nah, 10.000. Terus kata Nyai ini yang penjual nasi uduk, mana caranya? Kok kalau ngikutin lu ceramah kayak enak banget. Tokos dapat segini. Ya pan gue cuma dagang nasi uduk, itu dia. Manusia itu sempit. Taunya rezeki dari nasi uduk. Padahal begitu dibuka 7 sanabil fi kulli sumbulah 100 habbah. Luar biasa. Dijalanin sama si Nyai. Izin Allah. Tapi Ji gue mau make cara lu, gue mau lihat Sabtu besok bebuah nggak, dia bilang gitu. Dijalanin Nyai. Iya, dijalanin. Nyai. Ini believe it or not ini. Pak Helmi, dipotong sama dia nasi uduknya, bang, udah dibagiin. Sabtu dia tungguin. Kan Sayyidul Ayam. Jadi yang mestinya dijual itu dibagikan aja ya? Yang atas doang. Iya, di atas. Karena semua Allah juga nggak minta semua. Iya. Oh, bagiin. Minggu dia tungguin, Senin dia tungguin, Selasa, Rabu bebuah ya. Iya. Ada orang dari Riau datang, nyari Fulan di dekat rumahnya si Nyai. Fulannya nggak ada. Tapi mampir ke rumah si Nyai. Duduk di situ, mesen nasi uduk, mesen kopi. Dibayar berapa? 2 juta.
Bayangin coba, tiba-tiba ada pintu rezeki dia dari Riau Iya. yang tadi nggak pernah kebayang. Iya. Hai Sulaiman Tak gitu terduga, ya. ya. Nah, saya kasih satu contoh lagi nih supaya bisa balik ke Kiai. Iya. Ya Iya. kan kita ilmunya banyakan beliau nih. Kalau saya cuma cerita doang, ya kan. Tapi nanti Kiai saya mohon minta kaitkan penjelasan kepada pemirsa kita ini Iya. dari sudut al asmaul husna. Iya. Karena Allah pengen mengantarkan kepada kita, jangan kamu silau dengan pengembalian dariku, tapi silaulah dengan aku yang bisa mengembalikan itu. Gitu. Iya. Iya. Jadi kita suka silau sama kepalanya, sama badannya, tapi lupa sama induknya tuh ayat. Kan Iya. induknya kan innallaha wasi'un alim. Ada satu anak pengen masuk pengen masuk kampus. Tapi ya itulah, taunya kan ikut tes, registrasi gitu kan. Bimbingan belajar. Atau nyari prestasi Iya. olahraga atau apa. Nggak bakal lebih dari 5. Iya. Tapi anak ini sama ibunya mau sedekah ya. Iya. Sedekah. Alhamdulillah. Jadi 700 pintu untuk masuk ke kampus dia. Tadinya cuma satu pintu kan, pintu registrasi, tes. Nah begitu dia melakukan sedekah, bebuah nih jadi 700 pintu. Luar biasa. Kenal sama nenek-nenek, wasilanya nolongin nenek-nenek. Tapi nenek-nenek itu menjadi habbah. Lalu saya bilang, nih bercandanya kita kalau ceramah, ini habbah jaddatiyah. Namanya biji nenek-nenek gitu. Tapi si nenek ini bijinya tumbuh. Dari si nenek ini kuat, strong gitu loh. Yeah. Karena begitu nih anak nolongin si nenek, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ternyata si nenek ini anaknya rektor itu. Oh. Jadi anak si nenek ini adalah rektor Iya. itu. Diundang nih sama si nenek. Nanti main ke rumah saya. Mainlah ke rumahnya. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, makan-makan. Datang satu orang tamu. Assalamualaikum, Ma. Salam jumpa. Siapa nih, Ma? Ini yang nolongin Mama gitu. Iya. Salim. Ini anakku rektor. Gampang kamu kalau mau masuk sana. Allah. Ini anaknya ngurusin. Saya mandi dulu ya, Nak. Iya. Saya mandi dulu ya, Dek. Mandi. Ngobrol duduk, ditanya mau masuk mana? Mau masuk kampus. Iya, saya rektornya. Udah beres. Makan aja, udah beres. Dan ini Allah ingin menunjukkan belum seberapa loh. Yang Iya. aku bagi baru satu pintu. Iya. Padahal aku masih punya berapa? 699 yang lain. Kalau 700. Kalau 700 begitu. Luar biasa. Ini penjelasan dari dua kiai besar ini di level pertama ini sebetulnya sudah sangat luas. Woi, ini. mau dinaikin stripnya? Ya. Apakah bisa dilanjut? Lanjut. Bisa. Iklan dulu. Dinaikkan. Enggak ini. Ayo, kalau ngomong. Nah, iya. Oke. Bener ini, Wan. Betul nih, Mang. Bukan kami. Oke. Ayo. Ini dinaikkan satu strip. Ayo, Zep. Ya. Iya. Dokter gitu. Ya, di sini juga ada Dr. Ahmad Sudrajat ini. Kebetulan beliau sekarang ini adalah ketua Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah NU Jangan Lajisnu. ngomong. Ya. Dan sukses. Dan sukses ya. Nah, sekarang Mas Ajat atau Ustadz Ajat sampaikan nih pada teman-teman untuk mendonasikan ya, mulai belajar bersedekah berzakat melalui Lajisnu ini. Masya Ayo. Allah. Masuk kan ini. Mohon izin Yai, Ya, mantap. Mas Helmi dan Mas Kiai Mansur dan teman-teman. Terima kasih dan alhamdulillah kami diundang ke rumah beliau, subhanallah. Surga di dunia, surga di Masya dunia. Allah. Surga, Top. Masya Allah. Internasional. Belakang anggrek. Anggrek. Langsung tembus ini pokoknya. Oh, Saya kepikiran kantor Lajis itu kayak begini. Kalau keren-keren gak ada yang nyumbang, Pak. Di menjelang Idul Adha ini, Itu dalam dia. hitungan hari kita akan Idul Adha. Iya. Dan alhamdulillah dalam tahun kemarin dan baru dapat ini kita mendapatkan award dari Indonesia Fundraising Institute yang disebut dengan IFA, yaitu sebagai fundraising award terbaik dalam itu kurban. Oh, Lajisnu ya. Lajisnu, alhamdulillah. Dan kita juga sudah mendapatkan penghargaan dari teman-teman IT yang bahwa dari kekuatan IT ini kita sudah bisa ranking kedua Setelah Basnas ya. setelah Basnas. Ini mengapa? Karena memang
teman-teman muda kita support ya. Pertama kami sampaikan kepada teman-teman di lapangan bahwa ada karakter yang diajarkan oleh guru-guru kita yang tidak boleh hilang dari setiap personal NU. Karakter pertama yaitu bahwa para kiai, para masyayikh ketika berjuang ikhlas. Berjuang dari apa yang dimilikinya, hartanya, bendanya, semuanya diberikan. Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Yai Wahab ketika menyebarkan NU tidak pernah bertanya saya dapat apa, tapi beliau langsung jalan naik sepeda dengan kendaraan apa yang dimiliki dan memberikan pemahaman tentang Nahdlatul Ulama. Satu keikhlasan. Yang kedua, karakter yang kedua adalah bahwa kiai-kiai kita tuh tirakatannya kuat. Riyadhah. Ketika NU didirikan, nggak ujuk-ujuk kata orang Betawi, nggak ujuk-ujuk kumpul ayo kita bikin NU, enggak. Tapi Mbah Hashim dan kiai-kiai sepuh puasa, istikharah, riyadhah, munajat, istighosah, mujahadah. Nah, karakter ini tidak boleh hilang dari kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Itulah yang pertama kami sampaikan kepada teman-teman di Lazisnu. Kita bergerak tetap dalam gerakan dunia, tetapi ada perangkat langit yang memiliki manajemen tidak terbatas. Mengetuk pintu langit. Mengetuk pintu langit. Nah, yang selanjutnya ada 3 peran yang diperintahkan oleh kiai-kiai kepada kita. Yang ini sesungguhnya menjadi potensi karakter kita ke depan anak-anak muda. Apa perannya? Kita diamanatkan untuk hifdzuddin, menjaga agama agar tetap rahmatan lil alamin. Yang kedua hifdzul waton, menjaga negara NKRI harga mati. Yang ketiga kiai hifdzul ummah wa riayatuha, menjaga umat dan mengayomi umat. 3 peran ini sesungguhnya yang mendorong spirit teman-teman di Lazisnu untuk meningkatkan, karena infrastruktur kita ada PB, PW, PC, MWC, ranting dan semuanya ada luar. Nah, ini bagaimana tinggal penguatan sistem dan manajemen. Karena itu, alhamdulillah di menjelang Idul Adha ini kami mengajak kepada seluruh insan-insan Nahdlatul Ulama khususnya dan juga warga dunia dimanapun, mari kita bersama-sama kita sukseskan dan kita niatkan keikhlasan kita dan kita tetap tirakatan dengan riyadhah dan doa-doa dari para kiai. Dan kita lakukan ini dengan bismillah tawakkalna 'ala Allah. Semoga penguatan ini menjadi sebuah khidmah kita dan menjadi lumbung pahala kita nanti di akhirat. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah menunjukkan tren yang terbaik, meskipun kita masih IT dengan teknologi belum melakukan yang konvensional. Konvensional itu subhanallah dari tiap pesantren saja berapa ribu kambing yang itu berasal dari kiai yang didonasikan. Kalau data itu kita kumpulkan, sesungguhnya potensi sangat besar sekali. Dan alhamdulillah ini Pak Sekjen, insya Allah di tahun ini dari koin saja ya, Sidoarjo Tulungagung itu koin 20 miliar dari koin. Memang koin, tapi kali banyak. Nah inilah jadi terima kasih kepada Mas Helmi. Kita mohon supportnya untuk Idul Adha ini, Idul Kurban ini, karena kita akan berikan pertama kurban ini kepada berbasis pesantren-pesantren. Karena amanah dari Suriah dan Tanfidiyah, kita harus refocusing untuk COVID ini kepada pesantren, kepada sekolah-sekolah yang ada. Seneng Itulah yang disampaikan. Ya, dan saya kira ada satu pekerjaan mulia yang luar biasa dari Lazisnu. Ketika seorang TKW, seorang pekerja migran Indonesia yang bernama Eti Thoyib yang sudah dijatuhi vonis 19 tahun penjara dan hukuman mati sebetulnya atas prakarsa diplomasi kita, kemudian akhirnya seorang Eti Thoyib ini bisa dibebaskan dari hukum kematian dengan membayar denda dia 15 miliar dan 12,5 miliar itu adalah donasi dari Lazisnu. Jadi ini sejalan dengan spirit dalam Islam yang disebutkan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Jadi barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa berarti menyelamatkan manusia seluruhnya. Nah Yai, ini kembali ke Pak Gus Ali ini. Ini kenang-kenang santai mawon, Pak. Jadi sebenarnya sedekah ini sapu jagat ya. Jadi kalau kita misalnya belum berjodoh,
kalau kita punya utang, Iya. kalau kita Belum pengen punya anak. ya, Menjadi pengusaha, pengen jadi pengusaha, pengen beasiswa luar semuanya negeri. jadi. Iya. Ini berarti sapu jagat ini ya. Ya, saya padukan dari Semuanya ya. Kiai Haji Yusuf Mansur dan Pak Ustaz. Sisna. Sangat luar biasa. Iya. Jadi gini, apa yang manusia cari belum tentu akan berhasil. Kita harus berpegang kepada zat yang serba maha, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Bahasanya Ustadz Yusuf Mansur, paling orang-orang 1, 2, 3 pintu maksimum 5. Sisanya kan tidak mampu. Iya. Manusia tetap manusia, punya keterbatasan dan kekurangan. Bisanya kuat, harus kenal yang membuat alam semesta ini. Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya tertarik dari Lasisnu ini. Memang ikhlas itu sangat luar biasa. Barang mahal ya. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bukan ma fa'ala, ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Ini sangat luar biasa. Maka sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, belajarlah ikhlas dalam beramal. Karena keikhlasan laksana mata air jernih yang menyuburkan. Orang yang berarti ikhlas bagaikan tanah yang subur. Sekecil apapun benih kebaikan akan mudah tumbuh dan berkembang. Jadi tahu satu pintu, asal tidak salah memilih pintu, Tembus. istiqomah tembus. Tembus. Tambah lagi by proses. Tahu Iya. 2, tahu 3, tahu 4. Untuk tahu yang 700 harus kenal yang punya pintu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Understand. Jadi untuk membuka Luar 700 biasa. itu juga passwordnya harus pas ya. Iya. Bila Password. kamu belum mengenal Allah, carilah orang yang bisa mengantar kamu untuk kenal Allah. Masya Allah. Dalam. Bila hatimu berzikir kepada Allah, lesanmu berzikir, hatimu lupa, jangan putus asa. Teruskan. Suatu saat kamu akan menemukan sebuah berlian walaupun di tengah-tengah samudra yang luas. Sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen duduk di sini biar ditepak terus. Biar dapat berkah. Loh, sekali nepak. Boleh tukeran sih tukeran. Mas tukeran. Iya betul keren. Biar ditepak gitu loh. Dahsyat ini. Iya. Jadi kalau skripsi Mau butuh ditepak. dosen pembimbing. Nah, dapat tuh. Tesis butuh dosen pembimbing. Disertasi butuh dosen pembimbing. Begitu tidak berjalan menuju Allah tentunya butuh dosen pembimbing. Kita tingkatkan satu step. Satu straight. Baik. Amal tak akan gagal bila disertai niat yang ikhlas. Amal tak akan gagal Bila disertai niat yang Niat. ikhlas. Puncak keikhlasan, gitu nih. Ya, puncak keikhlasan. Puncak keikhlasan adalah kita harus menyadari tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun tanpa izin dan pertolongan Allah. La haula Wala quwwata quwwata illa illa billah. billah. Kalau ini kita kenal benar-benar ini, gak ada pencitraan, Iya, takut iya, ini, iya. takut itu, Iya, takut benar. itu, tidak ada apa? Karena itu puncak keikhlasan. Sebuah kesadaran bahwa diri kita ini tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun tanpa izin dan pertolongan Allah. La haula Wala quwwata illa billah. Yai, kalau bersedekah itu untuk syiar ya kita posting itu gimana Kiai hukumnya Kiai? Media dakwah itu luas. Weh. Jangan kaku-kaku. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Sisnu, kita harus punya pandangan mata yang duruna ilal ummah bi ainir Kainur rahmah. Iya. memandang umat dengan penuh kasih sayang. Nah, kasih sayang itu Masya Allah sebuah kelembutan yang ditaruh Allah di relung hati manusia yang pilih. Tidak setiap orang diberi kelembutan itu. Iya. Belum tentu uangnya banyak mau sedekah. Itu dia. Benar. Belum tentu orang yang punya posisi mapan jabatan ada yang mau berbagi. Benar. Karena belas kasih sayang itu ditaruh Allah pada hati orang-orang yang dipilih dan dirahmati. Masya Allah.
Maka sering saya sampaikan. Dapat tepakannya. Gua nggak Yakinlah. cuci nih, baju gua nggak cuci. Bahwa letak kebahagiaan bukan di istana. Iya. Letak kebahagiaan bukan di rumah mewah. Iya. Bukan di mall, bukan di Allah, tempat Allah, hiburan. Allah. Tapi letak kebahagiaan adalah pada hati yang dirahmati dan diridhoi Allah. Salah satu jalan untuk menjadi hati dirahmati oleh Allah, sing kendel sedekah. Nek salaman mbek kiai wis ono leme. Ya. Dengerin dong. Iya, Iki- jauh. Kode keras ini, kode keras. Datang dari stasiun sini jauh. Jadi kalau salaman mbek kiai, Kode keras ini. leme. Gak ada barokah dekat orang yang medit. Benar. Mulai syarat menjadi walinya Allah selain istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah di dalam berbagi ke sana. Allah. Tidak ada wali medit, tidak ada. Nggak ada. Loma. Tolong. Sampai-sampai beliau sudah kembali ke hadapan Allah masih dirubung orang. Iya, Itu benar. cermin memang. Iya, Cermin bagi orang yang mau berpikir. Iya benar. Iya. Jadi makam para aulia yang sering dikunjungi itu karena beliau-beliau itu adalah orang-orang yang Iya, bersedekah. begini passwordnya saya nyampaikan ini. Iya. Barang siapa hidup untuk orang lain pasti melelahkan. Tapi pasti ia hidup menjadi orang besar, mati pun menjadi orang besar. Allah. Orang kalau matinya itu baik, setelah mati masih Masih baik. 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 Allah masih gerakkan untuk berkunjung, untuk bacakan Fatihah, baca tahlil, mau ziarah. Itu tidak mudah, tidak ada fakultasnya. Iya. Barang siapa hidup untuk orang lain pasti melelahkan. Tapi ia hidup menjadi orang besar, mati pun menjadi orang besar. Jadi kebayarlah melelahkannya. Bayar, tidak ada. Balas Allah lebih sempurna daripada amal seorang hamba. Balasan Allah kepada hambanya di dalam beramal akan dilipat gandakan. Iya. Mau sedekah 1, masya Allah ngepang 7, 7 ngepang 100, 7 kan 100, 700. Profesor paling tahu 1 jalan, 2 jalan, 5 jalan. Yang sisanya nggak tahu. Nggak tahu. Bisanya tahu sisanya harus kenal yang sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Mas Almi, saya mau nanya sedikit nih. Iya. Yai, ini kan kalau ada orang sedekah pengen berlipat ganda rizkinya, sedekah pengen kaya, sedekah pengen berubah nasib, sedekah pengen jodoh, punya anak, sedekah pengen rumahnya laku, sedekah pengen malah punya rumah, pengen kerja, itu mengganggu keikhlasan atau keriaan atau sesuatu yang malah haram. Rabbunal Karim, asal sejonya niatnya lebih tebal urusan akhirat daripada urusan dunia masih diterima oleh Allah. Masih diterima. Rabbunal Karim. Understand? Understood. Jadi sebenarnya nggak Sama apa-apa. dengan orang haji. Orang haji. Kalau ada terbesit, kepingin jelo ngabak, kepingin gak status sosial dan macam-macam. Asal niatan akhirat masih tebal daripada itu oke. masih terima. Kenapa? Karena niat itu seperkian detik bisa berubah beberapa kali. Karena niat itu letaknya di hati, sedangkan hati manusia dalam sekian detik berubah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di sini Rasulullah memberikan edukasi karena sulitnya merawat dan menjaga hati. Hendaknya di dalam sholat sebelum salam membaca doa itu. Allah. Jadi ini luar biasa ini. Mobil tuh ya. Ustaz. Jadi tadi kunci dari semuanya itu adalah sedekah. Tersedekah, sedekah ini juga ada passwordnya ternyata. Passwordnya harus ikhlas. Ikhlas. Mana Kiai? Iya. Iya. Tepat. Bahkan kata Kiai ya, jadi kayak saling kait mengait Iya. gitu kan. Untuk bisa ikhlas, sedekah. Sedekah, kudu ikhlas. Luar biasa, ngeblend, tak ngiket. Iya. Oh, iya. Barang siapa ingin menjadi orang besar, hendaknya sering membaca sejarahnya orang besar. Barang siapa ingin menjadi orang soleh, yang sering membaca sejarahnya orang soleh. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat ini sebagai revolusi ilmiah pertama di jagat raya. Ayat inilah yang membuka mata dunia yang pijak menjadi melek. Ayat inilah yang mengangkat harkat martabat bangsa-bangsa yang biadab menjadi bangsa-bangsa yang beradab.
Eropa masih tidur, Amerika masih tidur. Umat Islam diilhami oleh satu ayat ini menjadi maskot dan pioneer ilmu pengetahuan. Iya benar. Luar biasa. Digarap Rasulullah bukan lewat gudang senjata, bukan lewat gudang beras, tapi digarap lewat masjid. Maka yang jadi prihatin saya, kalau di hari-hari ini kok kita ini semakin jauh dari masjid, kita harus untuk mengevaluasi dan untuk bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Iya. Kalau orang-orang dulu itu Masya Allah sangat hati-hati sekali. Makin tambah ilmunya, kehati-hatiannya muncul. Makin tambah hartanya, semakin dermawan. Makin miskin, makin sabar. Kalau yang dulu, sekarang kayak miskin tambah ngamuk. Iya Allah. Dikai kaya menjadi Makin orang tinggi yang hati, tinggi hati, sombong. iya. Ini kan Iya betul. muaranya karena hatinya tidak nenatan dan tidak punya jiwa ikhlas. Allah. Orang yang ikhlas benar tidak perlu pencitraan, gak perlu macam-macam. Karena apa? Sebagaimana ditanyakan seorang wali besar Imam Junaid Al-Baghdadi, apa sih tandanya orang ikhlas dalam beramal? 3. Apa itu? 1. Pujian dan celahan manusia baginya sama saja. Bahasa pojok kampung dijokno wong beti lama podo tetap berjalan amal. Jalan aja. Pujian dan celaan sama saja. Iya. Sama aja. Pujian dan celahan manusia baginya sama saja. 2. Yang kedua, tanda orang ikhlas beramal, bila melakukan amal, orientasinya bukan untuk kepentingan sesaat, tapi ingin ketemu dibalas di akhirat nanti. Allah. Understand? Understood. Yang ketiga, bila beramal yang dipandang bukan pujian masyarakat, yang dipandang adalah wajah keridhaan Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi. Mardatillah. Nggak gampang ini, kuliah sudah tingkat level tinggi ini. Oh, S3. S3. Kalau tak teruskan bisa tenggelam. Ya, stripnya udah 5 ini. Mantap, subhanallah. Jadi sebelum mengakhiri ya, ini kita biasa mengakhiri dengan ijazah-ijazah ya untuk wirid yang bisa dilakukan. Masya Allah. Nah, benar. Sudah tak ijazah yang banyak baca sholawat. Allah. Apapun bentuk dan redaksinya sholawat. Ya, kalau ini jos agak panjang, tapi saya harus hafal. Sore ini malam ini tak ijazah agak panjang. Sholawatnya seorang Sultanil Aulia, As-Sayyid. Lungguh aja. Ahmad Badawi ditonton. Oh. Sir, kapan-kapan tak share. Iya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrabis suratil jismaniyah wa ma'dinil asr rabbaniyah wa qazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa matta baqiyata ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Ajastu. Mobil. Nanti tak tuliskan. Ini tadi sudah, nanti tinggal bisa kita ulang, kita tulis nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrabis suratil jismaniyah wa ma'dinil asr rabbaniyah khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwa'i fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa matta wa ahyaita ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabul. Kabul. Matur nuwun ya.